Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Mariani, SPD SD dari SD Negeri 3 Sendang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan melakukan aksi nyata topik 2 Kurikulum Merdeka. Sebelumnya kita harus mengenal tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum sangatlah kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Juga bisa disebut sebagai jantung pendidikan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Jangan kita menganggap kemampuan murid bertahun-tahun sama dari tahun sebelumnya dan tahun kedepannya. Namun, kemampuan murid berbeda-beda. Kurikulum disesuaikan dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai kompetensi dan kebutuhan peserta didik masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, apakah kurikulum berperan penting dalam dunia pendidikan? Iya, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Bagi seorang pendidik, kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Menurut Ralph Taylor, ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara yang akan kita gunakan, dan evaluasi. Sedangkan klasifikasi kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, panduan pedagogik yang akan kita gunakan, dan panduan asesmen. Lalu, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Kita simak bersama. Nah, dalam hal ini, kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Kurikulum perlu melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid dari masa ke masa, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan sendiri. Bagaimana cara kita sebagai pendidik harus terus berkembang bersama dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Nah, sekarang kesimpulannya, kenapa kurikulum perlu berubah? Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Yang ketiga, untuk memudahkan mencapai kompetensi dan menyiapkan generasi yang cemerlang. Kita perlu ingat, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.